Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang saya hormati, puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robbi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya kita sudah dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Raya Sumatera Barat ini. Sengaja kita tinggalkan rumah tempat kediaman kita dan kita istirahatkan seluruh aktivitas kita. Tidak lain, tidak bukan semata-mata menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Si Khalik yang menciptakan. Salawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang pedoman hidupnya di atas dua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah itu menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya itu sittah 6, ayam hari 6 hari. Tapi tidak bisa kita sebutkan 6 hari seperti hari kita ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak. Kenapa? Ayat berikutnya dikatakan Allah fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Satu hari di hari Tuhan, 1000 tahun di hari kita. Oh, kalau begitu Allah itu menciptakan alam jagat raya 6 masa. Masa yang pertama yang kita kenal dalam ilmu falak, Big Bang, atau letusan yang maha dahsyat. Masa yang kedua, bersatu matahari dan bumi. Masa yang ketiga, terpisah matahari dan bumi. Masa yang keempat, terjadi banjir besar. Setelah air itu kering, bumi ini taubahnya seperti agar-agar yang belum keras. Maka masa yang kelima, diciptakan bukit, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan sebagai pasaknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kuatlah bumi seperti yang kita lihat sekarang. Masa yang keenam, diciptakan binatang laut, binatang darat, dan terakhir kita manusia. Menurut ahli tafsir, ada yang mengatakan 3000 tahun jaraknya, ada yang 3.500 tahun, ada yang 4000 tahun. Makanya pernah kita baca Charles Darwin menemukan kerangka kera sama dengan kerangka manusia. Dibilangnya lah, oh manusia ini berasal dari kera. Kalau kita ikuti teori Darwin, manusia itu berasal dari kera, itulah banyak bau piaman dari manusia. Oh, nyatanya tidak. Karena Allah katakan, laqad khalaqnal insana min salsalamin hama'im masnun. Kami ciptakan manusia pertama itu dari tanah liat yang bercampur lumpur. Apa hikmahnya? Allah itu menyiapkan seluruh kebutuhan fisik kita terlebih dulu, baik makanan pokok kita maupun ekstra puding. Kita orang Indonesia, katakanlah orang Asia, makanan pokok kita nasi, diciptakan padi. Orang Timur Tengah gandum, orang Barat dan Eropa keju.
Disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga lah buah-buahan yang diperuntukkan untuk kita. Yang kadang-kadang kita tidak bisa menghitung buah-buahan yang diperuntukkan untuk kita itu. Malah seorang peneliti dari barat yang ditelitinya pepaya. Pergi dia ke Bukit Tinggi, Keliki namanya. Pergi dia ke Batu Sangkar, Sangtuka namanya. Pergi dia ke Pasaman, Kates namanya. Pergi dia ke Payakumbuh, Botik namanya. Barangnya itu juga, itu baru satu itu. Sangat bermanfaat bagi kita manusia. Di samping itu kita diberi pedoman hidup. Nabi Adam diberi suhuf, Idris suhuf, Sis suhuf, Ibrahim suhuf. Musa sebelum terima Taurat juga terima suhuf dia. Makanya dikatakan Allah dalam Al-Quran, suhufu Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran. Dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa sudah kitab suci Taurat, diturunkan abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian dari Nabi Daud ke Nabi Isa jaraknya 750 tahun. Isa menerima kitab suci itu abad pertama Masehi. Kalau kita runut dari Nabi Ibrahim kepada Musa itu 1000 tahun. Dari Nabi Musa kepada Nabi Daud 1250 tahun. Dari Nabi Daud kepada Nabi Isa 750 tahun. Dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad 571 tahun. Injil yang terakhir. Ketika Isa berumur 33 tahun, menurut keyakinan kita Isa naik ke langit yang akan menyelamatkan umat nanti dari Masih Dajjal. Menurut keyakinan tetangga kita dibunuh dan disalib, tapi sudah dibantah Allah, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, tapi siapa yang disalib? Yahuza. Siapa Yahuza? Itu teman akrabnya Isa, tapi dia khianat. Dia yang melaporkan kepada kaum kafir Quraisy. Tadi sudah kami sampaikan jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 571 dikurangi 33 tahun. Selama 538 tahun tidak ada Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad belum lahir. Itulah yang dikenal dalam istilah usul fikih zaman inhiraf. Penyelewengan dari Taurat, penyelewengan dari Zabur, penyelewengan dari Injil. Lebih populernya zaman jahiliyah. Jahiliyah itu ditandai yang pertama minum tua. Sekarang sudah ada keponakannya namanya narkoba. Dan yang kedua judi. Sekarang sudah ada cucunya Kopot Putih dan Togel sampai ke desa-desa. Dan kemudian perkelahian sekarang namanya tawuran. Dan kemudian dulu perampokan, pencurian, sekarang namanya korupsi dan gratifikasi. Dan kemudian perzinaan, sekarang dia agak peringan-ringan sedikit perselingkuhan. Dulu jahiliyah klasik, sekarang jahiliyah modern. Insya Allah tanggal 12 Rabiul Awal besok, hari Sabtu, tepat kelahirannya Nabi Muhammad SAW, membasmi itu semua. Baik namanya tua, makanya ayat Allah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka anil kham, wahai Muhammad, umat itu bertanya tentang kata kamar, katakan di situ ada sedikit manfaat, ismuhuma akbar, mudaratnya lebih besar. Kenapa begitu kan Allah? Karena kebiasaan orang Arab minum tua. Masih ada juga yang minum lagi, datang ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang yang beriman, Anda tidak boleh salat kalau tidak dalam keadaan mabuk. Orang Arab itu sama juga dengan kita, pintar juga dia. Selesai sholat subuh minum dia. Nanti jam 12 sadar dia sholat lagi dia. Makanya anak-anak muda kita kan ada yang tempel waktu 3 jam, 4 jam. Itulah dia.
Dan kemudian ibu-ibu dan bapak sekalian, masih ada yang minum, datang ayat yang ketiga. Innamal khamru wal maisir rijsun min amri syaitan fajtanibu. Sudah sekian lama bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang masih ada juga. Apakah namanya ganja, apakah namanya fisioterapi, masih bapak ibu sekalian. Kalau yang namanya judi, sampai ke desa-desa bapak ibu sekalian. Namanya yang namanya perampokan, yang namanya pencurian, sekarang berubah nama korupsi dan gratifikasi. Sekarang kita mendengar berita, membaca di koran, malah penegak hukum yang berbuat itu bapak sekalian. Makanya ajaran agama kita, agama Islam datang, Nabi Muhammad meluruskan itu semua bapak sekalian. Makanya dikatakan bahwa Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak utus Muhammad itu kecuali rahmat bagi semesta alam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya sama mahasiswa, apa buktinya? Ya, dulu wanita dipandang sebelah mata, Pak. Itu untuk kita manusia yang firman Allah rahmatan lil alamin. Yang bukan hanya kita manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ibu sekalian, dulu zaman jahiliyah tidak diatur. Nabi Muhammad diatur buang air kecil, buang air besar. Kalau tempat terbuka tidak boleh menghadap dan belakang kiblat. Diatur itu. Kalau sedang buang air harus disucikan, istinja. Kalau tidak ada air, batu 3 buah. Tapi dikatakan Nabi, jangan batu yang tajam, nanti luka. Dan kemudian juga kalau tidak ada batu, daun. Jangan diambil pucuk wiura orang kubik sayur, jalan pucuk ayam orang kamu gulai. Tapi awas, tidak kayak itu tinggal jelatan, jangan salah ambil. Diatur sekalian dengan yang sekecil-kecilnya itu. Dan kemudian buang air itu tidak boleh di tempat orang duduk, tidak boleh di lubang-lubang. Nah, kadang-kadang waktu kecil ibu sekalian dicari lubang semut, mengatuk buang air ketek. Kecil awak buang air ketek, kecil samui lah tsunami kadang. Tidak boleh katanya. Itulah rahmatan lil alamin, bisa kita buktikan. Itulah bapak sekalian. Bukan saja manusia, tetapi juga binatang dan tumbuh-tumbuhan. Makanya Nabi Muhammad lahir itu bapak sekalian, kalau kita lihat memang yang perlu kita petik sifatnya yang 4 itu. Sidik, jujur. Di negeri kita ini sekarang kejujuran itu yang sudah mulai menipis. Amanah dapat dipercaya, diselewengkan. Terus ya. Dan kemudian fatanah, ya kecerdasan perlu. Dan kemudian tabligh. Tabligh itu bukannya sekadar menyampaikan, tetapi memahami aspirasi rakyat. Itulah bos sekalian. Karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan kita dengan menyebut kelahiran Nabi, Abu Lahab saja hari Senin itu ibu sekalian azabnya dipending. Kenapa? Karena dia bangga keponakannya lahir Muhammad di hari Senin itu. Pending. Malah saya katakan api neraka yang dekat dia itu dingin waktu itu. Karena dia bangga hari Senin. Makanya kita disunatkan puasa hari Senin. Salah satunya kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami sendiri dan untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.